Sylvia sebagai moderator kelompok 3. Teori yang akan kita bawakan kali ini adalah teori psikologi ego. Teori psikologi ego memiliki tiga tokoh-tokoh penting yang kita kenal sebagai Anna Freud, Robert W. White, Hans Hartmann, dan terakhir aplikasi dari teori psikologi ego. Assalamualaikum semuanya, saya Faturida akan menjelaskan tentang teori psikologi Anna Freud. Pertama ada terapi gabungan, kekaguman, dan kepercayaan. Terapi ini digunakan kepada anak-anak yang belum bisa menggunakan terapi konvensional yang digunakan kepada orang dewasa. Kedua ada melampaui konflik struktural, bahaya perkembangan. Nah, di perkembangan anak-anak itu ada juga bahayanya, yang mana mereka bisa mendapatkan kecemasan berlebih, yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menjadi bahaya pada perkembangannya, akan menjadi masalah pada perkembangannya. Ketiga ada assessment metapsikologi. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga lebih jelas dan tidak lagi menggunakan intuisi. Yang keempat adalah pentingnya realitas sosial, dikarenakan anak-anak masih mudah terbawa oleh realitas eksternal, jadi mereka lebih rentan terhadap hal-hal dari luar yang masuk ke dalam dirinya. Kedua adalah garis perkembangan development lines. Di sini ada dari anak-anak itu. Pertama ada dari ketergantungan menjadi percaya diri. Dari mengompol dan mengobrok menjadi dapat mengontrol urinasi. Dari tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab mengatur tubuh. Dari egosentrik menjadi kerjasama. Dari tubuh menjadi mainan. Dan dari mainan menjadi bekerja. Terima kasih. 3. Mekanisme pertahanan diri. Anna Freud memperluas defense mechanism. Sigmund Freud mengajukan 7 defense: identifikasi, displacement, represi, proyeksi, reaksi formasi, fiksasi, dan regresi. Yang ditambah Anna Freud dengan repression, isolation, archetyphism, denial, sublimation, undoing, introjection, reversal, turning again the self. Perkembangan dengan pilihan defense, dan dialah pakar pertama yang fungsi penyesuaian diri yang dipakai anak untuk menyesuaikan diri dengan dunia luar. Psikologi ego menurut Hans Hartmann. Materi pertama yaitu fungsi ego di ranah bebas konflik. Menurut Hartmann, istilah ranah bebas konflik diadaptasi dari psikoanalisis untuk merancang kegiatan ego yang terjadi di luar ranah konflik mental. Menurutnya, fungsi ego tergantung kepada tujuan yang akan diselesaikan. Ada tujuan yang menyelesaikan konflik, ada juga tujuan yang tidak berlatar belakang konflik. Materi kedua yaitu otonom primer dan otonomi sekunder ego. Otonomi primer mengacu ke sumber biologikal, kemasakan fungsi persepsi, belajar, ingatan, dan gerakan membuat ego mampu berfungsi otonom. Sedangkan otonomi sekunder merupakan kemampuan ego untuk mengubah fungsi-fungsi yang dikembangkan dalam konflik dengan menjadi sarana yang juga membantu adaptasi yang sehat dengan kehidupan. Yang ketiga ada fungsi ego dan prinsip realita. Ego relatif independen dari id sejak awal dan perkembangannya beroperasi untuk membantu diri bertahan, bahkan ketika hal itu menyakitkan dan menunda kepuasan. Ego memakai prinsip realita dalam arti yang luas, yakni kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan aksi pada masa yang akan datang, yang tujuan utamanya terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan, di samping mungkin memberi kepuasan itu. Ketiga ada Robert W. White. Pertama, tema kompetensi dalam tahap psikoseksual. Teori White merupakan rekonseptualisasi dari tahap-tahap perkembangan psikoseksual, memakai tema belajar tuntas. Pada setiap fase perkembangan psikoseksual Freud, ada elemen penting yang ikut berkembang. Kedua, affectance motivation. Konsep pokok dari White adalah affectance motivation. Manusia mempunyai dorongan instingtif untuk belajar, memahami lingkungan,
dan kompeten mempengaruhi lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan dirinya. Insting ini melengkapi insting hidup dan insting mati dari Freud. Dari yang saya jelaskan tadi, memiliki fenomena motif belajar dapat dilihat pada yang pertama ada uji realita, yaitu kompetensi melalui kegiatan. Yang kedua ada memisahkan diri dengan non-diri. Yang ketiga ada perkembangan ego menjadi patologis. Aplikasi pengikut-pengikut Freud ketika mengaplikasikan psikoanalisis merasakan ada yang kurang dari teori Freud, dan mereka kemudian berusaha melengkapinya. Lahirlah psikologi ego anak Freud. Juga memberi peringatan kemungkinan analisis terhadap anak yang keterlaluan yang justru membahayakan perkembangan anak itu sendiri. Hartman dan White banyak memberikan masukan tentang kerja ego.